Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Di negara yang dikenal aman dan teratur, ternyata ada beberapa nama yang bikin polisi Jepang waspada selama bertahun-tahun. Mereka bisa menghilang tanpa jejak, mengelabui sistem keamanan, dan hingga kini belum tertangkap. Siapakah sosoknya? Dan kenapa mereka begitu sulit ditemukan? Kalian penasaran nggak? Hai, aku Jenny dari calon sarjana. Mari langsung aja yuk kita bahas. Nomor 7. Hata Yoichi. Jepang emang terkenal sebagai negara yang aman, rapi, dan disiplin. Tapi sebenarnya bukan berarti negara mereka tuh bebas dari kriminal ya teman-teman. Pertama-tama, aku bakal bahas Hata Yoichi, seorang pria yang jadi buronan paling dicari di negaranya dengan hadiah 8 juta yen atau 900 juta rupiah untuk siapapun yang punya informasi tentang keberadaannya. Nah, walau wajahnya terlihat muda, dia ini nyatanya punya banyak catatan kejahatan loh. Contohnya nih, mulai dari penipuan, bikin keributan, sampai pernah dihukum karena menyekap wanita yang dikenalnya dari aplikasi kencan ya. Jadi, begini ceritanya. Pada tanggal 29 Juni 2022, ada dua mahasiswa berusia 19 tahun yang sedang naik motor setelah belanja. Mereka melihat Hata ini lagi jalan-jalan gitu sambil muter musik yang kenceng banget. BTW, ini tuh dianggap gak sopan ya guys di Jepang. Soalnya, seperti yang mungkin kalian tahu, norma sosial Jepang tuh sangat menghargai ketenangan dan juga privasi banget. Nah, tapi berikutnya, salah satu mahasiswa ini menatap ke arah si Hata. Ya, karena mungkin gak terima, Hata kemudian marahlah dan juga membentak mereka. Kedua mahasiswa itu sih kemudian pergi ya, tapi Hata di sini malah ngejar keduanya dengan mobil nih teman-teman. Di lampu merah, kacaunya nih orang tuh malah nabrak mereka dengan kecepatan 100 km per jam. Satu mahasiswa auto meninggal di tempat, sedangkan satunya lagi terluka begitu parah. Setelah itu, Hata kabur entah kemana dengan meninggalkan mobil dan juga barang-barangnya, lalu menghilang sampai saat ini. Polisi pun baru mencari ke rumahnya 2 hari setelah kejadian, sehingga Hata punya banyak waktu untuk melarikan diri. Nah, masalahnya nih, semenjak pemerintah mau ngasih hadiah untuk siapapun yang bisa ngasih info akurat soal keberadaannya, banyak telepon yang ngaku-ngaku ngeliat Hata ini dan bikin polisi kebingungan. Sampai sekarang, Hata belum juga ditemukan, namun jelas ya banyak orang yakin kalau dia ini tuh masih hidup, dimana mungkin sedang bersembunyi di pegunungan ataupun bangunan yang kosong. Ya, meskipun setiap tahun polisi selalu mengupdate wajah buronnya tuh berdasarkan usia aslinya, tapi tidak ada info apa-apa ya guys. Kasus ini juga bikin keluarga korban merasa kecewa karena Hata ini hanya dicari untuk pelanggaran lalu lintas, bukan kasus pembunuhan. Sehingga kalau nggak ada perubahan dakwaan, Hata tuh bisa bebas dari hukuman setelah 7 tahun loh. Keluarga korban dan banyak orang sih berharap ya kalau kasus ini tetap diperjuangkan agar Hata bisa dihukum setimpal. Nomor 6. Kogure Hiroshi. Di rumah sendiri harusnya bisa merasa aman dan juga nyaman dong ya. Tapi di tahun 1998 lalu ada satu keluarga yang ditemukan tewas di rumah mereka sendiri, di mana korbannya ada ayah, ibu, dan juga kakak perempuan. Dari sini polisi langsung curiga sama satu nama yang tidak ada di TKP, yaitu Kogure Hiroshi, sang anak bungsu yang juga tinggal serumah. Kemanakah dia? Jadi korbankah juga? Atau bagaimana nih? Nah, setelah ditelusuri ternyata Kogure ini adalah pelakunya, di mana pembunuhan itu diduga pakai alat tumpul serta senjata tajam. Waktu para korban lagi tidak waspada, mereka langsung diserang sampai meninggal. Polisi pun sebenarnya udah curiga karena nggak ada tanda-tanda perampokan, lalu juga nggak ada bukti ya orang luar masuk paksa, sehingga bisa disimpulkan kalau pelakunya ya kemungkinan besar adalah orang dalam. Masalahnya nih, dari hari itu dia tuh nggak pernah ditemukan, nggak ada transaksi bank, nggak ada laporan terlihat di mana-mana, dan tidak ada jejak digital sama sekali. Kayak hilang aja gitu guys. Padahal menurut polisi nggak ada motif jelas yang bikin satu keluarga ini dibunuh loh. Terus nggak ada masalah keuangan nih ya, dan tidak ada masalah percintaan. Pokoknya nggak ada masalah besar yang bikin orang tuh sampai membunuh deh. Saat ini sih pemerintah Jepang siap memberikan hadiah 300 juta rupiah untuk siapapun yang punya info akurat tentang Kogure ini, karena udah lewat 25 tahun pun namanya masih masuk dalam daftar list buronan. Tiap kali orang membahas pembunuhan keluarga atau buronan Jepang, namanya tuh pasti selalu kesebut ya guys. Nomor 5. Mitate Shinichi. Di website polisi Jepang, wajah Mitate Shinichi masih terpampang jelas hingga hari ini dan dicari sampai lintas negara. Jadi, buronan dengan hadiah 6 juta yen ini, meskipun tumbuh di keluarga baik-baik dan juga dikenal pintar dengan IQ 145, Mitate sejak muda sudah punya sifat yang kejam ya teman-teman. Hobinya tuh nyiksa hewan dan bahkan pernah melempar kucing ke jalan atau memotong-motongnya juga dong. Saat SMA aja nih, Mitate pernah kabur dari rumah dan mulai hidup sebagai penjahat. Dia membentuk geng motor bernama Black Emperors yang terkenal kejam di Tokyo pada saat
saat itu ya. Mitate dan anggotanya sering banget memeras, menculik, atau bahkan menyiksa musuh mereka tanpa ampun. Nah, pada tahun 2012, Mitate dan gengnya ini salah sasaran saat ingin balas dendam. Mereka malah menghantam seorang pria di klub malam sampai tewas, padahal korbannya itu tidak ada hubungan apapun dengan musuh mereka. Korbannya bernama Ryusuke Fujimoto yang lagi nongkrong bareng teman-temannya. 12 orang dengan topeng saat itu menghantam Ryusuke ini pakai pentungan besi berkali-kali. Setelah kejadian itu, banyak anggota geng yang berujung ditangkap, tapi Mitate ini berhasil kabur berkat bantuan pacarnya bekerja di klub malam. Diduga sih saat ini dirinya kabur ke Beijing, Seoul, dan berujung ke Manila serta hidup bersembunyi di pulau terpencil. Pemerintah Jepang di lain sisi siap memberikan reward 674 juta rupiah untuk siapapun yang tahu keberadaannya ya guys. Nomor 4. Obara Katsuyuki. Pada malam 28 Juni 2008, seorang remaja 17 tahun bernama Kozue Sato sedang di rumah bersama pasangannya di Kihara ya guys. Nah, tiba-tiba dia dapat telepon dari pacar sahabatnya, seorang pria 28 tahun bernama Obara Katsuyuki. Obara saat itu bilang begini, Aku mau ngobrol dong soal balikan sama mantan. Kozue Sato ini nggak pikir panjang lah ya untuk keluar rumah meskipun udah jam 10 malam. Iya, soalnya kan ini dari pacar sahabatnya. Nah, sebelum pergi dia bahkan sempat bercanda ke pasangannya, pacar temanku butuh curhat, mungkin habis berantem. Kalau aku mati, aku telepon ya. Di jam 10.43 malam, kamera 7-Eleven di sekitar sana menangkap Sato sedang sendirian baca buku di bagian majalah. Dan itulah terakhir kalinya dia terlihat hidup. Mengejutkannya, jasadnya ini dibuang dan ditemukan di sungai yang mana jaraknya tuh sekitar 100 km dari tempat kejadian dengan tanda-tanda dicekik dan juga dipukul. Waktu polisi mulai ngeinvestigasi mobil Obara, ternyata ditemukan rusak dekat lokasi TKP yang mana ada barangnya milik korban, darah, dan juga SIM sang pelaku. Mungkin ini dilakukan agar seakan-akan dibuat biar kelihatan kayak bunuh diri gitu ya guys. Padahal aslinya kan dia emang lagi kabur. Soalnya 2 hari sebelum jasad sang korban ditemukan, dia sempat pergi ke rumah sakit di kota Iwaizumi dengan keluhan luka dikelilingin sama jari manis dan satu tangan kanannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Bahkan ada kabar yang bilang kalau Obara ke situ sama keluarganya yang ngotot untuk dia dirawat di sana aja ya. Kalau kayak gini mah jangan-jangan dapat bantuan dari keluarga untuk kabur ya. Soalnya nggak ada kabar sama sekali nih dan tidak ada laporan dari keluarga ataupun temannya juga guys. Alhasil di tahun yang sama polisi masukin namanya ke daftar buronan nasional dengan iming-iming hadiah 300 juta rupiah kepada siapapun yang punya info terpercaya. Sayangnya udah ada reward segede ini pun tapi selama belasan tahun terakhir tetap nggak ada kabar sama sekali ya. Nomor 3. Hishikawa Tatsumi. Kebanyakan orang, termasuk salah satunya aku, taunya mah hitman tuh cuma ada di film-film aja ya guys. Tapi siapa sangka nih kalau di Jepang ada hitman sungguhan yang bernama Hishikawa Tatsumi, di mana udah masuk dalam daftar buronan paling diburu loh. Jadi ceritanya di tanggal 12 September 2017, waktu pagi-pagi nih guys, Hishikawa diduga melakukan penembakan di tengah jalan di kawasan Nagata Kobe. Target serangannya adalah iring-iringan mobil yang membawa Makoto Oda, seorang kepala Ninkyo Yamaguchi Gumi. Namun yang menjadi korban tewas adalah bodyguard pribadi Oda yang terkena tembakan di bagian wajahnya. Setelah insiden itu, Hishikawa berhasil melarikan diri. Polisi menemukan tas berisi 2 pistol, di mana salah satunya digunakan dalam penembakan yang dibuang sekitar 10 km dari lokasi kejadian. Meski foto dirinya udah dirilis di media, lalu udah nanya ke teman-teman dan juga keluarga, tapi sayangnya polisi nggak dapat hasil apa-apa ya guys. Nah, menariknya 6 bulan setelah kejadian, polisi menangkap pacar Hishikawa yang berusia 29 tahun ini atas dugaan membantu menyembunyikan buronan. Namun hingga detik ini Hishikawa Tatsumi masih berstatus buronan dan belum tertangkap juga. Gila ya Yakuza tuh, salah-salah dikit langsung tembak-tembak gini dong. Nomor 2. Lin Xiaowei. Walaupun baru berumur 26 tahun, dimana di Jepang tuh usia segitu masih dianggap muda banget, tapi Lin Xiaowei ini udah punya reputasi masuk dalam daftar buronan negaranya guys. Jadi dirinya ini dianggap sebagai tersangka gara-gara di tanggal 1 Oktober 1999 ketahuan mencuri di pachinko dan berujung kejar-kejaran sampai petugasnya ditusuk pakai pisau. Masalahnya kalau dia tetap bertahan di situ, mungkin masih bisa dibilang nggak sengaja atau kebawa adrenalin ya. Tapi karena tanpa ragu dia malah kabur, alhasil polisi Nagoya langsung menetapkan Xiaowei ini jadi tersangka dan masuk dalam daftar buronan nasional. Uniknya, walaupun mukanya tuh udah disebar ke TV, ke koran, dan juga ditempel di mana-mana, tapi nggak ada jejak sama sekali loh. Sampai sekarang pun dia tuh masih buron, di mana banyak yang menebak dirinya tuh udah tua dan mungkin punya keluarga dengan identitas yang berbeda.
Nomor 1. Li Hui. Terakhir ada kasus buronan asal Cina bernama Li Hui yang sukses bikin masyarakat Jepang gempar pada masanya. Soalnya sang pelaku masuk ke rumah seorang dokter gigi di Nagoya dan dirinya bukan cuma melakukan perampokan tapi membawa senjata api. Bayangin warga negara Cina bisa-bisanya bikin masalah di Jepang dong guys. Menurut pengakuan sang korban yaitu si dokter yang selamat dan hanya luka-luka ringan ini, dirinya tuh sebenarnya lumayan melawan sehingga sang pelaku sempat panik dan juga memicu pakai senjata api. Sayangnya Li Hui ini tidak pernah ketangkap dan lenyap sebelum polisi datang ya. Berhubung seorang warga luar bisa melakukan itu ke warga Jepang, polisi Nagoya pun menganggap kejadian ini luar biasa penting sehingga masukin Li Hui dalam daftar buronan paling dicari. Cuma sejak peristiwa ini nggak pernah ada yang tahu kabarnya tuh gimana dan diduga sih udah kabur ke kampung halaman atau pindah ke negara yang lain. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.